Halo semua, salam sejahtera. Ketemu kembali dengan Ajar People Londo di video Fokus UTBK SBMPTN. Di video ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Soal mengenai pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa muncul di TKD Saintek atau Matematika IPA maupun di TKPA atau Matematika Soshum. Tahun 2019 dia muncul di Matematika Saintek, tetapi tahun-tahun sebelumnya dia juga pernah muncul di Matematika Soshum. Yang kita bahas adalah dua buah soal ini saya ambil dari SBMPTN tahun 2019. Untuk kalian yang ingin mengerjakannya terlebih dahulu, skip dulu videonya dan coba kalian kerjakan ya. Kalau sudah, kalian bisa melanjutkan melihat video ini kembali. Nanti di akhir video saya akan kasihkan dua buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Dan pembahasannya akan saya bikin videonya di edisi yang berikutnya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak ini adalah interval A, B. Pertanyaannya, nilai 2A ditambah B itu yang mana? Apa yang terfikirkan oleh kalian kalau ada nilai mutlak? Dikuadratkan, sebagian besar orang seperti itu. Ya, betul, tetapi untuk soal kita ini, ternyata ini tidak bisa, bro. Tidak jadi lebih sederhana ya. Nah, ini harus dikerjakan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, saya kasihkan teorinya ya. Nilai mutlak. Nilai mutlak seperti ini sebenarnya ya. Nilai mutlak 5 berapa, bro? Ya, betul. 5 ya. Tapi kalau nilai mutlak negatif 5 berapa? Iya, ternyata ini 5. Perhatikan nilai mutlak itu, kalau dia positif ini sama persis. Tetapi kalau dia negatif, ternyata berbeda, bro. Aslinya kan negatif 5 itu. Aslinya dia negatif 5. Tetapi kok jadi 5 diapain itu? Ternyata harus dikali negatif ya. Jadi nilai mutlak itu kalau dia negatif harus dikali sama minus seperti ini, bro. Tapi kalau positif ini sama persis. Nah, definisinya berarti definisi nilai mutlak X seperti ini. Berarti ini ada 2, bro. Kita pecah jadi 2. Pertama, untuk X yang positif lebih besar dari 0 itu bacanya positif ya. Dan yang kedua, untuk X yang negatif 0 ikutkan dua-duanya juga tidak masalah, itu sama aja ya. Nah, untuk X yang positif yang sini, ini positif bacanya lebih dari 0, nilai mutlak itu sama persis, berarti ini. Tapi kalau untuk X yang negatif, kurang dari 0 itu negatif, nilai mutlak X itu harus dikali sama negatif, berarti dikali min depannya gini, bro. Nah, jadi definisinya seperti ini. Pertama, ini yang harus tahu. Kedua, sifatnya yang juga lumayan untuk mempermudah pengerjaan. Kalau ada nilai mutlak X kurang dari K, dengan K itu suatu bilangan positif, ini kita bisa langsung, bro. Berarti X-nya itu kurang dari K. Nah, sini tambahi negatif K. X-nya di antara negatif K sama K. Tetapi kalau nilai mutlak X ini lebih besar, ya, maka X-nya itu lebih besar dari K. Nah, yang seperti ini bukan lebih besar lagi di sebelah kirinya, tapi ini atau, bro. Nah, ini X lebih kecil dari negatif K. Nah, sifatnya seperti ini. Ini juga harus tahu, karena ini lumayan untuk mempermudah pengerjaan ya. Nah, sekarang soal kita. Nilai mutlak X negatif 1 kurang dari 3 dikurang negatif nilai mutlak X. Nah, kita nggak bisa ngerjain pakai ini. Kita harus mengerjakan pakai definisinya. Untuk mengerjakan pakai definisi berarti kita harus tahu di dalam nilai mutlak itu, bro. Ini positifkah atau negatif? Kalau nilai mutlak keseluruhan itu kan pasti positif, tetapi di dalamnya itu bisa positif, bisa negatif, ya.
Nah, kita kerjakan di halaman berikutnya ya. Soalnya saya tulis dulu nilai mutlak X min 1 ya. Nilai mutlak X min 1 lebih kecil dari 3 dikurang nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak tadi tergantung kepada di dalam nilai mutlak. Ada 2 sama ini. Nah, berarti tergantung ini. Apakah dia positif atau negatif? Positif negatif dipisah oleh 0. Kapan ini 0? X negatif 1, 0 kalau X-nya 1. X 0 kalau X-nya 0 itu sendiri. Nah, letakkan pada garis bilangan berikut 0 sama 1. Kepentingan kita adalah untuk mengetahui X min 1 sama X itu bro. X min 1 sama X. Apakah dia positif atau negatifnya ya. Di kanannya 1 di sebelah sini ya. Di kanan 1 ambil sampel misalnya 2. Kalau kita substitusi 2 dikurang 1 itu 1 berarti positif. Tadi X-nya 2, berarti 2 itu positif. Nah, gini. Antara 0 dan 1, antara 0 dan 1 ambil sampel misalnya setengah. Setengah kurang 1 berarti negatif. Nah, kurang dari 0 itu negatif ya. Tadi X-nya setengah, setengah itu positif. Di kirinya 0, sampelnya misalnya negatif 1. Negatif 1 lagi berarti negatif 2 itu negatif. Tadi X-nya negatif 1, berarti X itu negatif. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang sudah mengetahui nilai X min 1 sama X. Kapan dia positif, kapan negatif. Nah, sekarang kita kerjakan. Sekarang, untuk yang di kirinya 0, kalau digambar gini, di kirinya 0, 0 ikutkan aja, diikutkan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Boleh ya, 0-nya ikut. Nah, ini ikutkan di dua-duanya. 0 ke kiri. Untuk 0 ke kiri, ternyata X min 1 itu nilainya negatif dan X juga negatif. Kurang dari 0 itu negatif. Karena X min 1 itu negatif, berarti nilai mutlaknya harus dikali sama minus. Nah, kita ingat kembali tadi ini. Untuk yang negatif yang sini, nilai mutlaknya itu harus dikali sama negatif ya. Karena X min 1 itu negatif, berarti nilai mutlaknya harus dikali sama min, berarti menjadi negatif X positif 1. Kurang dari 3. Nilai mutlak X karena X-nya juga negatif, berarti harus dikali sama negatif. Negatif X jadi positif X. Nah, seperti ini bro. X-nya jadikan 1 ruas, negatif 2X ya. Lebih kecil dari 2. Berarti X-nya hati-hati. Kita bagi sama negatif 2 berarti negatif 1. Kalau dibagi sama negatif harus dibalik. Seperti ini. Berarti ini artinya X-nya itu harus di kanannya negatif 1. Artinya negatif 1 ke kanan. Dia tidak pakai sama dengan ya. Tapi tadi kan untuk yang atas itu. Nah, ini berarti harus diiris bro. 0 itu di kanannya negatif 1. Berarti di sini 0 sama dengan ke kiri. Nah, yang diarsir dua-duanya mana? Ya, betul, dari negatif 1 sampai 0. Itu yang 0 ke kiri. Sekarang yang kedua, antara 0 dan 1. Untuk X antara 0 dan 1 yang ada di sini. Nah, X negatif 1 tuh negatif. Berarti nilai mutlaknya harus dikali negatif tuh. Berarti jadinya negatif X positif 1. Kurang dari 3. Karena X-nya ini positif ya. Ini kan positif tuh. Karena X-nya positif berarti nilai mutlaknya sama persis ya. Ingat tadi. Kalau dia positif, ini positif. Nilai mutlak X itu sama persis. Nah, gini. Ya. Berarti sama persis. Kalau gitu, itu X itu sendiri. X-nya jadi 1 ruas berarti habis itu 1 kurang dari 3 merupakan pernyataan yang benar. Karena benar maka antara 0 dan 1 itu semuanya diambil bro. Berarti itu semuanya kalau gitu antara 0 dan 1. Ini semuanya diambil. Itu semuanya penyelesaian. Misalnya salah, misalnya gini, kok 3 lebih kecil dari 1, misalnya kayak gini, 3 lebih kecil dari 1, benar 1. Itu kan salah. Kalau salah artinya berarti antara 0 dan 1 tidak ada penyelesaian. Seandainya yang salah ya bro. Nah, tapi kita yang benar ini ya. Berarti ini.
Berikutnya yang ketiga, yang di kanannya 1 ke kanan. Semuanya positif itu. Ini positif, ini juga positif. Berarti nilai mutlaknya sama persis, bro. Berarti X negatif 1 kurang dari 3 negatif X ya. Sama persis tadi. X-nya jadikan 1 ruas. Bagi 2, berarti X lebih kecil dari 2. Oh, ternyata X-nya itu lebih kecil dari 2. Berarti 2 ke kiri, tidak pakai sama dengan ya. Tapi ini kan tadi untuk yang 1 ke kanan, 1 tuh di kirinya 2. Di sini 1 ada sama dengannya ke kanan. Nah, gini ya. Atau kita kasih warna lain biar kelihatan ya. Nah, gini. Nah, irisannya berarti yang ini, bro. Nah, gitu. Nah, sekarang karena tadi DR-nya sengaja kita pisah untuk 0 ke kiri, kemudian untuk 0 sampai 1, untuk 1 ke kanan ya. Untuk 0 ke kiri hasilnya ini. Antara 0 dan 1 hasilnya ini. 1 ke kanan hasilnya ini. Karena dipisah-pisah itu, nah sekarang kita gabung. Jadi bukan irisannya. Gabungannya dari negatif 1 sampai 0 ya. 0 sampai 1. Kemudian 1 sampai 2 berarti gabungannya berarti semuanya. Negatif 1 sampai 0 ini kan nyambung tuh, bro. Ini 0, ini juga nyambung 0 kan. Nah, nyambung lagi 0 sampai 1. Dan ini juga nyambung nih 1. Ini gini. Berarti gabungannya berarti keseluruhan. Berarti dari negatif 1 sampai 2 ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya kalau gitu dari negatif 1 sampai 2 keseluruhannya. Gabungan ya, bukan irisan, hati-hati. Nah, padahal kata soal penyelesaiannya adalah interval AB. Berarti ini adalah interval AB. Artinya A-nya negatif 1, B-nya 2. Pertanyaan soal, 2A ditambah B, bro. 2A ditambah B. 2A, A-nya negatif 1 berarti kali 2 negatif 2, B-nya positif 2. Berarti hasilnya 0. Jawabannya yang 0, bro. Nah, yang ini ya. Berikutnya, nomor 2. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3 negatif nilai mutlak X plus 1 lebih kecil dari 2. Ini sudah mutlak, kemudian dia di dalam nilai mutlak juga, bro. Nah, seperti itu, mutlak di dalam nilai mutlak. Tetapi perhatikan ini ruas sebelah kanan tuh sudah 2 atau bilangan positif. Berarti kita bisa pakai sifat ini. Nah, yang ini ya. Nah, sifat yang sini. Kalau lebih kecil seperti ini, kalau lebih besar yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini lebih kecil ya. Nah, lebih kecil berarti kita kerjakan di sini aja yang ruangnya lebih luas ya. Saya tulis dulu nilai mutlak 3 dikurang nilai mutlak X plus 1 kurang dari 2 ya. Nah, karena ini sudah 2 bilangan positif dan ini lebih kecil, nah kita bisa pakai sifatnya tadi. Gimana tadi? Yang di dalam nilai mutlak ini saya tulis tuh 3 negatif mutlak X plus 1 berarti di antara negatif 2 dan 2. Kita mau mencari X-nya, kita hilangkan yang ini dulu. Berarti semua ruas dikurangi 3. Dikurangi 3 ini menjadi nilai mutlak X plus 1, 3-nya hilang. Dikurangi 3 ini jadi negatif 5, kurangi 3 ini negatif 1. Semua ruas kita kali negatif 1. Berarti jadilah ini X plus 1. Hati-hati kalau dikali sama negatif harus dibalik ya. Kan negatif 1 ini negatif 1 dibalik jadi sebelah sini. Negatif 5 kali negatif 1 jadi 5, kita balik jadi sini. Nah, berarti nilai mutlak X plus 1-nya itu di antara 1 dan 5. Dan ini kita pecah jadi 2, bro. Kita pecah jadi 2. Yang pertama, nilai mutlak X plus 1 itu lebih besar dari 1. Dan karena harus memenuhi dua-duanya ya, harus memenuhi, ini kan harus letak di antara 1 dan 5. Berarti harus memenuhi dua-duanya. Makanya penghubungnya berarti dan. X plus 1 lebih kecil dari 5. Dan penghubung dan itu berarti irisan. Nah, sekarang ini kan sudah lebih besar dari 1, ini bilangan positif. Berarti bisa kita pakai sifatnya tadi. Sifatnya adalah X plus 1 lebih besar dari 1. Berarti di sini atau ya.
X plus 1-nya kurang dari negatif 1. Karena kita cari X semua ruas kurangi 1, jadi X kurang 1 negatif 2. X kurang 1 nih jadi 0. Yang sini ini sudah bilangan positif 5, ini lebih kecil ya. Nah, kalau lebih kecil tadi gimana? X plus 1-nya itu terletak di antara negatif 5 dan 5. Semua ruas kita kurangi 1 berarti jadi X. Kurangi 1 ini negatif 6, kurangi 1 jadi 4. Dan ini irisan karena dan. Tetapi yang ini atau bro. Atau tuh berarti gabungan ya. Nah, itu kalau digambar, yang pertama ini kita gambar di sebelah kanan sini ya. X-nya di kirinya negatif 2 atau di kanannya 0. Itu kalau digambar berarti negatif 2 ke kiri atau 0 ke kanan. Nah, gini. Yang kedua, yang ini X-nya di antara negatif 6 dan 4. Negatif 6 itu di kirinya negatif 2. 4 itu di kanannya 0. Antaranya berarti yang ini. Nah, berarti harus yang memenuhi irisannya karena ini penghubungnya adalah dan ya. Yang diarsir keduanya berarti ini. Nah, ini sama ini. Berarti penyelesaiannya adalah kalau gitu himpunan penyelesaiannya yang mana jawabannya? Berarti ini X-nya antara negatif 6 sampai negatif 2 atau karena terpisah itu ya, X-nya antara 0 dan 4. Seperti ini. Yang mana kalau gitu? Ya, betul yang D. Nah, oke bro. Cara ini mungkin agak sedikit rumit ya, tetapi kalau kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa melihatnya berulang-ulang. Dengan melihat video ini berulang-ulang, harapannya kalian makin paham sama cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan dihindari kalau ada soal yang sulit ya. Kenapa? Karena bisa jadi soal yang sulit itu skornya akan tinggi ya. Nah, kalian pelajari ya. Nah, kalian bisa juga mengerjakan soal yang sudah saya bahas ini. Tidak usah lihat pembahasannya. Apakah kalian sudah benar atau belum? Ya, kalau sudah, nanti saya sudah siapkan 2 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Pembahasannya akan saya bikinkan videonya di edisi yang berikutnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang bro. Siapa tahu manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi. Terima kasih semuanya.